Halo, balik lagi bareng Eva. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Seperti dalam film horor berjudul Orphan, pasangan ini, sahabat Leli Eva, mengalami kejadian menyeramkan saat mengadopsi seorang anak. Inilah kisahnya. Kisah bermula di tahun 2010 ketika Christine dan Mikhail yang sekarang sudah bercerai. Mereka mengadopsi seorang anak perempuan yang berasal dari Ukraina berusia 6 tahun. Anak tersebut bernama Natalie. Saat diadopsi, ia didiagnosa mengalami dwarfisme langka, memiliki tinggi 91 cm dan ia sulit berjalan. Menurut dokumen yang beredar, si Natalia ini sudah tinggal di Amerika selama 2 tahun dan ia harus cepat-cepat dicarikan orang tua dan rumah yang baru. Karena keluarganya yang dulu mendadak mengembalikannya ke panti asuhan. Alasan kenapa dikembalikan pun dirahasiakan. Awal-awal Natalie dibawa pulang ke rumah, semuanya berjalan baik-baik saja. Natalie sama seperti anak normal pada umumnya. Hingga suatu ketika kecurigaan Christine ini muncul ketika Natalia ini mulai tumbuh rambut kemaluan. Natalia ini ternyata sudah mengalami menstruasi, sahabat Aurelia Eva. Sebuah hal yang jarang terjadi pada anak usianya. Dan disitulah keanehan-keanehan mengerikan mulai terjadi. Si Natalia ini kerap sekali mengancam akan menusuk mereka ketika mereka tidur dan akan mendorong mereka ke pagar listrik. Tindakan yang paling ekstrim, Natalia ini akan memasukkan cairan pemutih ke dalam kopi mereka. Saat Christine bertanya nih, Natalia, apa yang kamu lakukan? Kemudian Natalia menjawab, aku mencoba meracunimu. Christine juga menceritakan bahwa ia sering membuat tulisan dan gambar yang menceritakan akan membunuh keluargaku dan membungkusnya mereka dengan selimut lalu menaruh mereka di halaman belakang. Kata Christine seperti yang dikutip di Daily Mail. Christine juga nih mengatakan kalau si Natalia ini seringkali berdiri di atasnya ketika ia tidur dan ini membuatnya susah tidur. Perilaku Natalia yang seperti itu membuat mereka menyembunyikan benda-benda tajam yang ada di rumah mereka sebagai antisipasi. Media menggambarkanku sebagai penyiksa anak, tapi tidak ada anak kecil di rumah ini. Natalia ini adalah seorang wanita dewasa. Ia menstruasi dan juga memiliki gigi dewasa. Semua dokter mengkonfirmasi nih kalau si Natalia ini memiliki gangguan kejiwaan yang hanya didiagnosa pada orang dewasa, kata Christine. Nah, si Natalia ini juga, sahabat Aurelia Eva, diceritakan pernah melompat ke mobil yang sedang berjalan, terus mengolesi cermin dengan darah, dan melakukan hal-hal yang tak terbayangkan bisa dilakukan oleh seorang anak kecil. Keluarga Bennett akhirnya mengajukan permintaan ke pengadilan untuk membuktikan bahwa Natalia adalah seorang wanita dewasa. Tujuannya adalah agar diberikan perawatan untuk kesehatan mentalnya. Berdasarkan pemeriksaan menyeluruh, Pengadilan Tinggi Marion County, Indiana memutuskan kalau si Natalia ini berusia 22 tahun. Nah, setelah itu si Natalia mendapatkan perawatan psikologis dan Christine dan Mikhail menyewakan sebuah apartemen pada tahun 2019. Lepas dari perawatan, Natalia pun tinggal sendiri dengan supervisi dari petugas pelayanan kesehatan. Keluarga Bennett bahkan membuatkannya KTP nomor keamanan sosial agar si Natalia ini bisa hidup layaknya wanita dewasa. Namun pada tahun 2013, si Natalia ini membuat masalah sama pemilik apartemen dan akhirnya diusir. Namun keluarga Bennett masih berbaik hati, kemudian menyewakannya lagi sebuah apartemen di Lafayette agar ia tidak hidup terlunta-lunta di jalanan. Selama hidup terpisah, komunikasi mereka ini berjalan baik sampai si Natalia ini dijanjikan akan didaftarkan kuliah dan mempelajari bidang kosmetik. Tapi tiba-tiba Natalia menghilang dan komunikasi antara mereka terputus. Sampai pada tahun 2014, kasus Natalia ini dibuka kembali dengan tuduhan kalau keluarga Bennett ini menelantarkan dia sendiri tanpa pengawasan. Christine dan Mikhail pun akhirnya dikenal dengan tuduhan pelantaran anak. Dan si Natalia ini pun memberikan kesaksian dan menuding kalau mereka itu meninggalkannya saat pindah ke Kanada.
Aku tidak menantarkan siapapun, aku memang pergi ke Kanada tapi untuk mengurusi kuliah putraku, tutur Christine. Nah, kasus ini membuat Christine dan Michael akhirnya ditangkap polisi 5 tahun kemudian. Sampai akhirnya Christine ini nih, sahabat Aurelia Eva, menyerah kepada pihak berwenang pada tanggal 19 September 2019. Nah, dia bebas setelah memberikan uang jaminan. Begitu pula Michael suaminya, yang pada hari Rabu tanggal 24 September 2019 mereka menjalani sidang di Pengadilan Tinggi Tippecanoe. Sementara itu, keberadaan Natalia telah menghilang. Kemudian pada tahun 2019 ia hadir bersama Dr. Phil di acara TV untuk memberikan klarifikasi. Di situ nih dia bilang, sahabat Aurelia Eva, dia membantah kalau dia itu seorang wanita dewasa yang berusia 30 tahun. Dia bilang dia adalah seorang anak yang berusia 16 tahun. Untuk kebenarannya silakan sobat simpulkan sendiri. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video Aurelia Eva selanjutnya. Bye-bye.